Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali pada hari ini, Jumat 2 Juni 2023. Kita sungguh bersyukur kita dapat masuk dalam hadirat Tuhan dengan penuh sukacita dan dengan kerinduan. Saudara-saudaraku, marilah kita lebih lagi mempersiapkan hati kita. Kita boleh bangun dalam keadaan yang sehat, kita mengawali segala sesuatu pada hari ini dengan ucapan syukur dan dengan saat teduh kita dengan Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, pada saat ini kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari saya ajak kita untuk satukan hati dan kita berdoa. Terima kasih Bapa yang sungguh baik. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Ya Bapa, kalau hari ini kami akan kembali mendengarkan firman-Mu, urapi setiap kami yang mendengarkan dan juga hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Tuhan, Engkau yang berkehendak sesuai kepada kami, untuk kami boleh melakukan bagian kami, sehingga firman yang kami dengar sungguh-sungguh tertanam, berakar, bahkan berbuah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berbicaralah bagi setiap kami, ajar kami, bentuk kami, sehingga firman-Mu sungguh-sungguh hidup, membawa kami kepada perubahan seperti Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada hari ini. Kami serahkan semuanya hanya kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan yang berjudul Orang Fasik Dibinasakan. Firman Tuhan hari ini tertulis di dalam Yeskiel 9 ayat 1 sampai dengan 11. Mari saudaraku, saya mengajak kita untuk dapat membaca Alkitab kita bersama-sama. Orang-orang fasik di Yerusalem dibunuh. Lalu aku mendengar dia berseru dengan suara yang nyaring, "Maju kemari, hai, yang harus menjalankan hukuman di atas kota ini, masing-masing dengan alat pemusnah di tangannya. Lihat, 6 orang laki-laki datang dari jurusan pintu gerbang atas yang menghadap ke utara, masing-masing dengan alat pemukul di tangannya, dan 1 orang di antara mereka berpakaian lenan dan di sisinya terdapat suatu alat penulis. Mereka ini masuk dan berdiri di samping mezbah tembaga. Pada saat itu, kemuliaan Allah Israel sudah terangkat dari atas kerub tempatnya semula ke atas ambang pintu bait suci, dan dia memanggil orang yang berpakaian lenan dan yang mempunyai alat penulis di sisinya. Firman Tuhan kepadanya, "Berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana." Dan kepada yang lain-lain aku mendengar dia berfirman, "Ikutilah dia dari belakang melalui kota itu dan pukullah sampai mati. Janganlah merasa sayang dan jangan kenal belas kasihan. Dan orang-orang tua, teruna-teruna dan dara-dara, anak-anak kecil dan perempuan-perempuan, bunuh dan musnahkan. Tetapi semua orang yang ditandai dengan huruf T itu, jangan singgung, dan mulailah dari tempat kudusku." Lalu mereka mulai dengan tua-tua yang berada di hadapan bait suci. Lanjut yang 9. Jawabnya kepadaku, "Kesalahan kaum Israel dan Yehuda sangat banyak, sehingga tanah ini penuh hutang darah, dan kota ini penuh ketidakadilan. Sebab mereka berkata, Tuhan sudah meninggalkan tanah ini dan Tuhan tidak melihatnya." Ayat yang 11. "Lihat,
Orang yang berpakaian lenan itu dan mempunyai alat penulis di sisinya memberikan laporan, katanya, "Aku sudah kerjakan seperti engkau perintahkan kepadaku." Amin. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan firman Tuhan hari ini merupakan lanjutan dari kunjungan penglihatan Nabi Yeskiel ke Yerusalem. Nabi Yeskiel kini menjadi saksi dari proses eksekusi hukuman atas Yerusalem. Yang pertama, orang-orang setia kepada Tuhan ditandai supaya terluput dari eksekusi. Yang kedua, kemuliaan Allah telah mundur dari bait suci. Dan yang ketiga, hukuman dijatuhkan. Saudara-saudaraku, hukuman ini tidak mengenal diskriminasi, bahkan dimulai dari tempat kudusnya, yaitu para imam. Namun sebelum proses ini berjalan, ada alasan kuat mengapa proses ini tidak dapat ditunda lagi, karena ketidakadilan menguasai kota Yerusalem, sebab para pemimpin dan rakyatnya berkeyakinan bahwa Allah tidak ada di Yerusalem, dan hal ini menunjukkan bahwa mereka mengingkari keberadaan Allah yang merupakan bentuk lain dari menempatkan diri sendiri sebagai penguasa atas hidup sendiri, serta hidup manusia lain dan alam semesta. Saudara-saudaraku, setiap ketidakadilan yang terjadi di dalam sebuah negeri tidak akan berlangsung selamanya. Akan tiba saatnya bahwa Allah akan bertindak untuk menghentikan ketidakadilan itu dengan hukuman. Dan pergumulan serta perjuangan orang-orang benar yang hidup di dalam negeri yang tidak menegakkan keadilan tidak akan pernah sia-sia. Allah memperhatikan, mencatat, bahkan mampu memelihara umatnya ketika sekitarnya mengalami kehancuran. Saudara-saudaraku, Allah akan menuntut pertanggungan jawab atas setiap yang kita boleh lakukan tanpa dispensasi maupun diskriminasi. Bahkan tuntutan Allah akan dimulai dari tempat kudusnya ataupun dari umatnya. Saudara-saudaraku, selain yang diberikan tanda, semua orang Israel yang lainnya akan dibinasakan. Dan pembinasaan ini dimulai dari bait Allah, dari para imam ataupun tua-tua. Tuhan dengan tegas menyatakan bahwa hukuman ini merupakan akibat kesalahan mereka, hutang darah, dan ketidakadilan yang mereka lakukan. Tuhan tidak sayang dan tidak menyatakan belas kasihannya lagi kepada bangsa Israel. Nah, saudara-saudaraku, setelah kita boleh belajar dari pengalaman bangsa Israel, Tuhan selalu memberi kesempatan dan anugerah kepada umatnya. Penolakan dari umatnya sendiri terhadapnya membuat Tuhan murka dan penghukuman atas umatnya. Bagaimanapun juga tetap ada sisa umat yang diselamatkan. Dan setiap mereka adalah orang-orang yang tetap mempertahankan kehidupan yang kudus, tidak menyembah berhala dan berduka karena dosa bangsanya. Saudara-saudaraku, apakah kita ingin selamat dari murka Tuhan? Mari kita jaga kekudusan dan kita hidup seturut kehendak dan firman Tuhan. Amin. Demikianlah saudara-saudaraku renungan firman Tuhan hari ini. Saya percaya setiap kita diberkati dan kita boleh hidup seturut firman Tuhan. Kita bersandar kepada kehendak Allah, sehingga hari demi hari kita akan melalui setiap kedagingan, setiap keduniawian dengan kemenangan. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita satukan hati dan kita akan tutup di dalam doa. Bapa kami yang surga, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Tuhan ampuni kami kalau kami masih berjalan di dalam kedagingan,
ketidakadilan, bahkan keinginan-keinginan dunia ini. Ampuni kami Tuhan, kuduskan kami. Biar firman-Mu menguduskan kami, firman-Mu membangkitkan kami. Dimanapun saat ini kami berada, kami punya pengharapan di dalam Kristus Yesus. Engkau memberikan solusi bagi setiap masalah kami. Engkaulah Tuhan pengharapan, penghiburan bagi kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Semangat pagi, semangat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.